Agustus itu Paes sudah tersedia, sudah bisa dibawa dalam sidang, dan itu yang diinginkan oleh Pak Erick Thohir. PSSI sedang bekerja keras di balik layar untuk memperjuangkan kasus sidang Marten Paes di KAS agar bisa terselesaikan dan tuntas. Ketum PSSI yaitu Erick Thohir mengatakan dirinya beserta jajaran PSSI tengah berjibaku untuk perihal penyelesaian kasus sidang Paes, namun untuk bulan ini hingga bulan Juli belum ada kepastian. Target Paes itu di Agustus harus bisa tersedia, ini yang diharapkan Erick Thohir. Senada juga dengan analisis dari pengamat senior sepak bola tanah air yang akrab disapa Bung Ropan. Menurutnya sidang Paes di bulan Agustus bisa saja tersedia. Jika sidang Paes di bulan Agustus benar tersedia, maka Paes bisa membela timnas Indonesia untuk main di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia September mendatang. Berarti bulan Agustus jadi bulan yang penting untuk mengupayakan kasus sidang Marten Paes di KAS. Terlebih, jarak bulan Agustus dan September hanya berjarak 1 bulan, sedangkan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga itu digelar pada 5 hingga 10 September. Erick Thohir juga berharap di bulan Agustus nama Marten Paes sudah tersedia di sidang KAS, jadi kemungkinan PSSI juga akan mengupayakan serta berusaha ekstra di bulan tersebut. Ketika jadwal tidak ada dari bulan Juni sampai Juli, diupayakan masuk di Agustus, Paes bisa tersedia sidangnya, bisa dibawa dalam sidang, dan itu yang diinginkan oleh Pak Erick Thohir, ujar Bung Ropan. Jika benar upaya serta mungkin saja lobi dari PSSI bisa berpengaruh di KAS untuk perihal masalah Paes, maka harapan kiper FC Dallas untuk membela skuad Shin Tae-yong bisa jadi kenyataan dan bukan harapan semata. Shin Tae-yong mengungkapkan rasa haru usai 4 tahun bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia. Pengakuan tersebut disampaikan di kanal YouTube Yang Jun Hyuk. Shin Tae-yong saat itu hadir dalam acara ramah tamah dengan sesama warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Shin Tae-yong mengaku menangis selama di Indonesia akhir-akhir ini. Pasalnya, masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Selain karena dikenal santai, Shin Tae-yong tetap kagum memiliki perasaan untuk mengalah dan saling memberi dukungan satu sama lain. Dirinya pun membandingkan suasana ketika bekerja sebagai pelatih di Korea Selatan. Saat itu, dia mengaku pernah dalam kondisi tidak ada orang di Korea Selatan yang bermurah hati padanya. Sebenarnya saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini, karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Walaupun agak santai, ada perasaan mengalah dan memberi satu sama lain. Usai melatih di Piala Dunia, tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini. Namun, sejujurnya ketika saya datang ke Indonesia, negara lain memperhatikan saya dan datang ke Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku ingin berburu pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan, setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Asia sehingga membutuhkan talenta-talenta baru. Satu di antara pemain yang bisa dijadikan menjadi alternatif untuk memperoleh pemain keturunan Indonesia dengan kualitas grade A adalah gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald disebut punya darah Indonesia dari sang nenek yang disebut keturunan Manado. Hassani Abdul Ghani, ex-anggota Exco PSSI, menyampaikan bahwa PSSI sejatinya sudah lama memantau Jairo Riedewald yang bisa bermain sebagai pemain bertahan atau pemain tengah tersebut guna memperkuat timnas Indonesia. Akan tetapi, Hassani Abdul Ghani menjelaskan, PSSI mempunyai keraguan Jairo Riedewald mempunyai darah Indonesia. Kini dia mengaku mendapatkan kabar baik setelah Jairo Riedewald memiliki keinginan untuk bermain di timnas Indonesia. Secara belak-belakan kiper timnas Indonesia, Hernando Ari pernah ditolak klub Liga 1 PSIS Semarang. Penolakan PSIS Semarang terhadap kiper utama timnas Indonesia itu disampaikan Hernando Ari di salah satu podcast YouTube. Saat memulai karir profesionalnya, diakui Hernando Ari dirinya sempat menawarkan diri ke PSIS Semarang. Hanya saja klub berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu menolaknya, disampaikan lewat unggahan podcast Sport 77 Official. Jauh sebelum memperkuat Persebaya, awalnya Hernando menawarkan dirinya ke PSS. Pemuda asal Semarang ini menyebut kalau ia sudah dipantau Persebaya. Saat itu ia sedang memulai seleksi timnas pelajar dan timnas Indonesia Junior.
Bakatnya mulai dipoles saat tim muda Garuda diarsiteki Fajri Husaini. Hanya saja, ia tak masuk seleksi timnas. Disebutkan tak lolos bersama rekannya Supriyadi yang saat ini bermain untuk Persik Kediri. Jadi ada orang iming-iming ngomong anak saya mau berkarir di luar negeri. Depan muka saya digituin bang, iya orang dalam dulu, ungkap Hernando. Kabar PSSI berusaha menaturalisasi Kevin Dix setelah sampai ke luar negeri. Publik Vietnam menyorot tajam kegagalan masuk timnas Belanda di Euro 2024. Berhembusnya kabar soal PSSI tengah mengejar naturalisasi Kevin Dix bermula dari pengakuan salah satu pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan. Sosok yang akrab disapa Bung Ropan itu menyebut jika Erick Thohir dan PSSI tengah berusaha menaturalisasi Kevin Dix pasca tak diacuhkan timnas Belanda. Terlebih menurut Bung Ropan, keluarga Kevin Dix sudah membuka pintu untuk kanturalisasi warga negara Indonesia. Dan karena itulah saat ini, Erick Thohir tengah berusaha melobi pemain FC Copenhagen untuk bersedia dinaturalisasi menjadi WNI. Kabar ini tak hanya jadi perbincangan publik sepak bola tanah air, tetapi juga masyarakat luar, salah satunya Vietnam. Lewat salah satu media lokalnya, sorotan tajam publik Vietnam mengarah terhadap alasan mengapa Kevin Dix dilewatkan begitu saja oleh timnas Belanda. Soha.en menilai jika timnas Belanda memiliki banyak pilihan untuk posisi bek kanan, termasuk nama-nama yang dianggap lebih baik dari Kevin Dix. Tersingkirnya Kevin Dix tidak sulit untuk dipahami karena saat ini sepak bola Belanda memiliki banyak bek yang sangat baik dan pelatih Koman dapat dengan mudah memilih pemain dengan level yang lebih tinggi, ujar Soha.vn. Karena alasan itulah, media Vietnam ini berpendapat jika kualitas Kevin Dix memang cocok untuk timnas Indonesia bukan Belanda. Kevin Dix dianggap menjanjikan kekuatan tambahan baru untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Pemain yang siap membela timnas Indonesia via program naturalisasi terus bertambah. Kali ini, seorang wonderkid yang masih berusia 16 tahun sudah tak sabar ingin secepatnya mengenakan jersey kebesaran timnas Indonesia. Namanya Sjors Louis. Saat ini, Sjors Louis bermain di posisi sayap untuk U21 Fortuna Sittard, Belanda. Ia satu klub dengan Ragnar Orat Mangoen yang sudah lebih dulu menjadi warga negara Indonesia. Meski masih bocah, namun kemampuan Sjors Louis sungguh mengagumkan. Terbukti, di usianya yang sangat muda, Sjors Louis pernah mendapat kesempatan untuk tampil di tim senior Fortuna Sittard di ajang kasta tertinggi Belanda, Eredivisie, beberapa waktu lalu. Debutnya tersebut kontan membuat Sjors Louis jadi sorotan dunia karena langkah berani yang ditempuh Fortuna Sittard. Manajemen Fortuna Sittard punya alasan kuat mengapa berani memberikan momen spesial bagi Sjors Louis. Di level junior, Sjors Louis tampil ciamik dengan torehan 12 gol 15 assist. Melihat bakatnya yang luar biasa, PSSI harus gerak cepat. Soalnya, via akun YouTube Yusa Nugraha, Sjors Louis terang-terangan menyatakan siap merapat ke timnas Indonesia jika memang ada kesempatan untuk bergabung. Jika saya tak bermain untuk timnas Belanda, maka saya akan mempertimbangkan Indonesia, kata Sjors Louis.